Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Salah Soleha. How are you today? Okay, thank you. I am safe and sound. Are you ready to study now? Wow, fantastic. Yes, I'm ready. Okay, before starting our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening fire. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, salah-saleha, today we are going to learn social. Hari ini ya kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Topiknya adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ini ya topik kita hari ini. Nah, soleha-soleha, coba soleha-soleha ya perhatikan gambar di hadapan soleha-soleha. Jadi ini adalah ya peta Asia Tenggara, yang mana kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Nah, soleha-soleha, coba soleha-soleha lihat ya tanda titik-titik ini ya. Jadi tanda titik-titik ini yang berwarna putih merupakan ya jalur perdagangan dunia. Jadi kawasan ini ya merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini ya. Nah, kita akan mengenal kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ya ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia biasanya bergerak di bidang pertanian ya, dengan komoditas utama seperti padi ya, kelapa, sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Itu biasanya mayoritas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, Ustazah akan menjelaskan ya kegiatan ekonomi dari 10 negara ASEAN. Ya, yang pertama yaitu Indonesia. Jadi Indonesia itu ya memiliki ya ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Masya Allah ya, Allah telah memberikan kepada kita sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga di Indonesia itu banyak ya mengekspor minyak ya seperti gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu ke negara lain ya, sehingga pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Masya Allah, Allah menciptakan keindahan alamnya yang sangat luar biasa indahnya, sehingga bisa kita mentadaburi alamnya ya. Contohnya yang ada di Bangka Belitung saja ya, banyak sekali pantai-pantai yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat keindahan alamnya. Itulah salah satu ya Allah menciptakan keindahan alamnya untuk kita mentadaburinya. Terus negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, ya, pertambangan, dan perindustrian. Jadi negara Malaysia ini adalah negara ya yang terkenal dengan pertambangan timahnya, yang terkenal dengan
terbesar timah di Asia Tenggara. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Jadi banyak sekali ya produk yang diekspor ke negara lain dan diperdagangkan di dunia internasional. Nah, kita lanjut ke Singapura. Jadi negara Singapura ini ya merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Walaupun negara Singapura itu memiliki luas wilayahnya sedikit, tetapi negaranya yang paling maju. Karena letak Singapura itu sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, kita ke negara Thailand. Bagaimana potensi ekonomi di negara Thailand? Jadi, Thailand itu ya disebut sering sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa? Thailand itu adalah penghasil ya, padi terbesar di negara ASEAN. Jadi banyak sekali ya perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand ya. Saat ini penghasilan utama Thailand juga adalah sektor pariwisata. Nah, Filipina. Jadi Filipina ini adalah negara ya kepulauan yang mata pencahariannya sebagian penduduknya adalah bidang pertanian seperti ya nanas, padi, kelapa, dan gula. Biasanya mereka juga mengekspor ke negara-negara lain hasil dari pertanian mereka. Nah, kita lanjut ke Brunei Darussalam. Jadi Brunei ini adalah negara yang terkenal ya Soleha, terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alamnya. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi negara ini terkenal dengan sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam. Kita lanjut ke Vietnam. Nah, Vietnam ini ya setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turismenya mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, ya, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat. Dan lanjut ke Laos. Laos ya dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai tersebut. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Myanmar ya. Sama juga Myanmar juga mata pencaharian utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi padi merupakan hasil utama dari Myanmar. Myanmar merupakan salah satu ya negara penghasil terbesar di Asia Tenggara. Kamboja. Jadi Kamboja ini terkenal dengan Sungai Mekongnya, Soleha. Daerah ini di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Itu ya potensi-potensi ekonomi dari 10 negara ASEAN. Nah, kita lanjut. Apa sih tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta kebudayaan di kawasan ASEAN. 2. Bekerjasama dengan lebih selain itu, kerjasama ASEAN juga dibentuk untuk perbaikan sama komunikasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Tenggara. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya, ada kerjasama dengan AFTA ya, yang mana AFTA ini merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Jadi AFTA merupakan kerjasama perdagangan antar anggota negara ya. Terus penyediaan cadangan pangan. Ya, MEA. MEA itu merupakan kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, dan menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN antara lain
proyek pabrik pupuk ya, proyek pabrik urea ya, proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik vaksin di Singapura dengan proyek abu di Mumbai. Itu kerjasama ya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya. Soleha, jadi Soleha punya pancelan hari ini ya. Ada 5 pancelannya untuk Soleha kerjakan hari ini. Semoga semangat ya, karena ini ada bulan Agustus, bulan yang mana semangat para pahlawan kita untuk memerdekakan Indonesia. Jadi Soleha juga harus semangat ya, semangat untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.